Kita bersama dengan Pak Dodi. Pak Dodi ini adalah orang tua dari Vanessa Angel. Tahu kan? Atau beliau sekarang udah jadi artis, jadi nggak perlu diperkenalkan lagi, orang udah tahu mukanya, wajahnya Pak Dodi. Saya minta maaf, Pak Dodi tadi terlambat karena ya datangnya macet. Kemudian posisi rencana malam ini adalah ingin menjelaskan tentang keluar dari pihak sebelah yang menyatakan bahwa atau mempertanyakan masalah uang asuransi. Itu poin pertama. Poin kedua, upaya somasi terhadap Faisal dan juga somasi terhadap Puji yang kerjanya pacaran-pacaran aja. Minta kepada KPAI dan KPI untuk memboikot berita tentang anak kecil, jangan sampai terjadi eksploitasi terhadap anak. Waktu dan tempat, dan persilakan kepada Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di kantornya Bang Farhad, yang beliau adalah sebagai kuasa hukum saya. Ya, dalam kesempatan preskon ini melihat perkembangan berita yang semakin seperti bola panas yang kesannya menyudutkan saya, yang berkali-kali diulang-ulang oleh saudara atau Pak Faisal semenjak beberapa bulan yang lalu. Selama ini saya diam. Saya diam, ya, saya nggak bicara apa-apapun setiap beliau mengatakan atau mengungkit-ungkit masalah asuransi yang dimiliki oleh almarhum putri saya Vanessa yang penerima manfaatnya, ya, penerima manfaatnya adalah saya, ya. Saya akan jelaskan hari ini agar ini tidak menjadi satu fitnah dan menjadi satu pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik saya sebagai orang tua dari almarhum putri saya Vanessa. Saya jelaskan dulu dari awal masalah asuransi, ya. Asuransi ini dimiliki Vanessa pada saat Vanessa itu di Mendaeng, pada saat putri saya sedang terkena kasus prostitusi online pada saat itu, ya. Jiwanya sangat terguncang, ya, sangat stres, depresi. Pada saat itu malah kita dengar anak saya ingin bunuh diri karena pada saat itu beliau atau putri saya adalah baru pertama kali masuk mengenal yang namanya penjara, ya. Nah, pada saat itu putri saya terguncang, jiwanya stres dan depresi, dan pada saat itu juga ada seorang yang baik, yang menurut saya baik, yang sekarang ini menjadi sahabat saya, teman saya, ya, Profesor Bambang Saputra pada saat itu, ya. Nah, pada saat itu Vanessa manggil Prof Bambang adalah abang, ya, karena sebagai abang, selain sebagai guru spiritual, motivasi, juga sebagai abang atau kakak dari Vanessa. Nah, karena kasihan Prof Bambang melihat kondisi Vanessa di lapas yang ingin mau bunuh diri, ya, perlahan tapi pasti PD-nya mulai tumbuh. Pada saat itu Vanessa mengatakan ke Prof Bambang ingin memiliki asuransi jiwa, ya. Nah, pada saat itu karena Prof Bambang adalah yang memenuhi segala kebutuhan Vanessa selama di penjara, itu dituruti oleh Profesor Bambang. Akhirnya waktu itu asuransi prudensial lah yang dipilih pada saat itu, ya. Singkat cerita, akhirnya Vanessa memiliki asuransi dan dibayar tunai full, ya, oleh Profesor Bambang Saputra
dan preminya itu dibayar full di awal. Jadi tidak lagi dibayar cicil per bulan. Dan penerima manfaatnya atau di polis asuransi itu penerima manfaatnya adalah saya, Dodi Sudrajat, sebagai orang tua dari Vanessa. Dan pada saat itu saya tidak mengetahui sama sekali kalau Vanessa memiliki asuransi, ya, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan di bulan November tanggal 4 pada saat itu, ya. Dan di tanggal 5-nya itu saya diberitahu oleh Bang Milano kalau Vanessa memiliki asuransi jiwa prudensial yang penerima manfaatnya atau ahli warisnya adalah saya, Dodi Sudrajat, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak tahu menahu, ya, sampai akhirnya diuruslah asuransi itu, ya. Pihak prudensial akhirnya dari Surabaya menghubungi saya kalau benar ternyata Vanessa itu memiliki asuransi prudensial yang penerimaan manfaatnya saya, ya. Singkat cerita itu diurus ya sampai diurus itu bisa ya. Ya, teriakin aja. Bang. Siapa itu? Ya, oke. Saya lanjut ya. Oke. Siapa itu? Handphone kayaknya tuh ada tampuan. Ya. Sampai akhirnya Faisal ya? Ada tukang saya Faisal. asuransi itu diurus dan polisnya pun saya tidak pegang. Ya, polisnya pun saya tidak pegang. Dari pihak prudensial mengatakan ke saya kalau saya pegang nggak asuransinya, polisnya. Saya bilang saya tidak tahu karena yang pegang Vanessa. Ya, dari pihak prudensial bilang minta laporan kehilangan. Saya buatkan itu laporan kehilangan dan berkasnya saya kumpulkan sesuai dengan permintaan dari pihak prudensial. Ya, dalam waktu kurang lebih saya lupa ingat ya 2 minggu 3 minggu itu asuransi itu cair. Ya, tepatnya di bulan Desember atau awal Januari. Ya, saya lupa tepatnya akhir Desember awal Januari. Nah, itu cair sebesar 530 sekian, ya. Dan saya masukkan ke dalam tabungan salah satu bank dan saya masukkan di situ dan saya mendapatkan kartu ATM-nya, ya. Nah, ya ini supaya jelas nih, ya. Sekarang jelas, mungkin selama ini saya dibilang memakai uang anak yatim piatu dan sebagainya. Itu diketahui pengacara kan, Milano dan. Iya. Jadi sudah masuk sudah cair dan sudah masuk di salah satu bank swasta. Saya masukkan dan itu udah ada ATM-nya dan saya langsung memberikan kartu ATM dan buku tabungan itu ke Profesor Bambang. Ya, jadi saya tidak mau memakai seperak pun uang itu, ya, karena saya merasa saya tidak berhak, walaupun saya sebagai ahli warisnya dan penerima manfaatnya. Tapi karena polis asuransi itu adalah yang bayar Prof Bambang, ya, saya berikan dulu ke Prof Bambang. Saya tidak mau memakai sampai nanti masalah ini selesai, ya. Nah, jadi Pak Faisal itu kan nanya kan, di mana itu asuransinya, ya, di mana. Jadi kalau Pak Faisal sekarang nanti sudah tayang, kalau Bapak ingin mengetahui asuransi itu sekarang ada di Profesor Bambang, silakan monggo Anda coba telepon Profesor Bambang dan teman-teman boleh silakan juga konfirmasi ke Prof Bambang, ya. Saya sudah kasih itu semuanya ke Prof Bambang. Ya, karena tuduhan mantan istrinya bilang uang digunakan untuk udah habis rumah terbakar itu gimana? Penggunaan uang itu, coba jelasin sedikit. Yang mana Pak? Seolah-olah udah digunakan Pak Dodi. Oh iya, ya sebenarnya ya
tidak pernah saya menggunakan uang itu, ya. Jadi sampai istri saya pun, ya, saya tidak kasih tahu, ya, karena memang ini hanya saya dan Profesor Bambang. Karena saya melihat ini adalah yang berhak memegang uang asuransi adalah Prof Bambang, ya. Jadi tidak ada kepentingannya untuk Pak Faisal menanyakan asuransi karena tidak ada sedikit pun Pak Faisal ada berkepentingan dengan asuransi ini. Tidak pernah membayar polisnya, ya, tidak pernah mengetahui, dan Vanessa memiliki asuransi itu jauh sebelum Vanessa menikah. Jadi harta ini di luar di luar pernikahan ya Bang ya. Jadi jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, dan pada saat Vanessa memiliki asuransi itu dan Vanessa tidak kenal dengan Pak Faisal. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi uang asuransi sudah cair, sudah saya masukkan ke bank dan saya sudah kasih ke Profesor Bambang Saputra. Ya, sampai sekarang masih ada di beliau. Jadi kalau Pak Faisal ingin menanyakan tentang asuransi, ada, ya. Saya tidak pernah memakai. Dan kalau ada kemarin itu dia bilang juga dia menandatangani, ya, berkas untuk pencairan asuransi, itu salah besar. Karena Pak Faisal menandatangani itu sebagai saksi, ya, sebagai saksi, bukan sebagai tanda tangan dia tanda tangan itu untuk pencairan. Pak Faisal itu tidak tanda tangan, itu juga tetap cair. Itu hanya sebagai saksi kalau Vanessa sudah meninggal. Ya, jadi bukan tanda tangan surat kuasa atau tanda tangan yang bisa mencairkan uang asuransi tersebut. Ya, memang saya meminta pada saat itu. Pada saat itu memang belum ada konflik seperti ini. Ya, saya bilang ini asuransi, ya, ada dari pihak prudensial, prosedurnya meminta Bapak minta tanda tangan. Kalau Pak Faisal nggak mau juga pada saat itu tidak masalah, tapi beliau tanda tangan itu dan sebagai saksi. Dan itu lembarnya tuh lembar saksi yang ditandatangani oleh Mayang. Ada pada saat itu ada Pak Faisal dan ada Bu Dewi. Ya, jadi harus diketahui itu. Dan saya tidak pernah membohongi, saya tidak pernah bohong. Kalau masalah bohong, ya Pak Faisal lah yang membohongi saya. Karena pada saat dia ingin mengajukan permohonan hak asuh dan hak waligala, dia itu meminta saya satu berkas bundel itu, semua KTP saya, KTP almarhum istri saya, akte istri saya, akte kematian, terus surat nikah, ya. Karena saya percaya, saya pikir waktu itu beliau itu ingin mengajukan hak asuh dan hak waligala itu bersama. Saya pikir bersama. Nah, ternyata sampai pengadilan hak asuh dan hak walinya tunggal Pak Faisal. Siapa yang menipu pada saat itu? Saya merasa tertipu. Saya sudah memberikan semuanya, berkas-berkasnya. Ternyata di pengadilan Pak Faisal mengajukan curang lah gitu, curang. Iya, boleh dikatakan. Awalnya bersama ya. Iya, saya bilang bersama. Saya yang bilang bersama. Tapi pada saat sudah memiliki semua berkas-berkasnya, itu di pengadilan ternyata hak asuh dan hak gala itu surat kematian daripada ibunya Vanessa. Ibu Vanessa. Oh, itu saya cari, itu sampai saya jadi cari kalau itu. Orang mengatakan bahwa Pak Dodi ini nggak benar, justru dia membantu semua itu. Tapi dia dicurangi, dilicikin ya. Kita Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Coba kalau